Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dan definisi Total Quality Management. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Total Quality Management atau TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi, komunikasi, dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sederhananya, TQM adalah pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Dalam Total Quality Management, seluruh karyawan perusahaan atau anggota organisasi harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya pada tempat mereka bekerja, sehingga nantinya akan melahirkan kualitas terbaik dalam layanan atau produk demi mencapai kepuasan para pelanggannya. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip TQM. Salah satunya adalah Bill Kress, mengatakan bahwa program TQM harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya, sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Yang kedua, program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikutsertakannya, dan memberinya inspirasi. Yang ketiga, program TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, program TQM harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai suatu sudut dan celah organisasi. Jika diterapkan dengan benar, pendekatan TQM dapat menghasilkan banyak manfaat bagi organisasi, pemangku kepentingan, dan karyawan. Berikut adalah beberapa manfaat TQM. Proses inovasi, peningkatan penampilan pasar, peningkatan produktivitas increase, posisi kompetitif yang lebih kuat, mengurangi atau menghilangkan cacat dan pemborosan, fokus pelanggan yang lebih kuat, kepuasan pelanggan yang lebih besar, semangat kerja karyawan yang lebih besar, mengurangi biaya, manajemen yang lebih efisien, nilai pemangku kepentingan yang ditingkatkan, dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik untuk berubah. Filosofi dari Total Quality Management adalah selalu meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai strategi jangka panjang perusahaan dalam bersaing dan bertumbuh. Peningkatan kualitas harus dikerjakan seluruh lini perusahaan, mulai dari pembelian barang baku, proses produksi, bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran dalam TQM adalah kualitas dapat dan harus dikendalikan. Kualitas versi pelanggan harus diperhatikan supaya kepuasan pelanggan terjaga. Manajemen harus memberi kepemimpinan dalam melakukan manajemen mutu. Terus-menerus melakukan peningkatan kualitas sebagai strategi perusahaan. Tentu ini melibatkan perencanaan, eksekusi, dan evaluasi secara terus-menerus. Peningkatan kualitas adalah tanggung jawab setiap karyawan. Karyawan harus diberikan training dan pendidikan supaya kualitas terus-menerus meningkat. Masalah harus sedapat mungkin dicegah, kurangi proses perbaikan. Standar kualitas adalah tanpa cacat. Kualitas harus bisa diukur. Sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan, sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan-keperluan ini sejauh ini mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Jadi dapat disimpulkan, awal mulanya Total Quality Management adalah
di dunia bisnis dan sekarang mulai berkembang di dunia pendidikan. Dari seluruh pembahasan yang dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwa sistem manajemen total quality management mampu melahirkan keuntungan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Keuntungan nyatanya adalah dalam hal kualitas produk yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan laba. Di sisi lain, keuntungan tidak berwujud adalah kerja tim yang efektif, peningkatan minat kerja, budaya partisipatif, kepuasan pelanggan, peningkatan hubungan manusia, peningkatan komunikasi, serta mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik lagi. Tapi TQM juga memerlukan periode pelatihan yang cenderung signifikan untuk karyawan yang di dalamnya memiliki kepentingan. Karena pelatihan mampu membawa orang menjauh dari rutinitas pekerjaannya. Hal ini sebenarnya mempunyai efek jangka pendek yang negatif dalam hal pembiayaan. Perusahaan harus menilai hal ini sebagai bentuk investasi guna mengejar laba yang lebih besar. Selain itu, TQM juga mampu melahirkan reaksi penolakan karyawan yang lebih suka pada sistem yang saat ini sedang berjalan, atau mereka merasa bahwa mereka mungkin akan kehilangan pekerjaannya karena TQM. Hal ini disebabkan karena TQM lebih cenderung akan melahirkan serangkaian perubahan incremental secara kontinu. Sistem total quality management yang baik di perusahaan akan mendapatkan dukungan penuh manajemen untuk berinisiatif dalam melakukan perbaikan, yang di dalamnya didukung oleh pihak karyawan dan terus fokus dalam meningkatkan proses guna mencegah terjadinya kesalahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.